Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah adalah mendatangi para tukang sihir atau sahir, dukun atau kahin dan yang semisalnya, serta mempercayai mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Maka beliau menjawab, "Janganlah engkau mendatangi mereka." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis sahih lainnya disebutkan, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai' lam tuqbal lahu salatu 40 lailah." Barang siapa mendatangi seorang peramal lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi peramal, tukang sihir atau dukun, lalu bertanya kepadanya dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan dalam hadis sahih Al-Bukhari disebutkan, "Naha 'an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang harga anjing, upah pelacur dan bayaran untuk dukun. Hadis riwayat Bukhari. Kahanah adalah mengaku mengetahui perkara gaib melalui cara-cara syaitan. Adapun kahin atau dukun ialah orang yang mengaku dapat memberitakan hal-hal gaib, baik tentang peristiwa yang akan datang maupun tentang sesuatu yang hilang atau tersembunyi. Sedangkan arraf atau peramal, sebagian ulama mengatakan bahwa ia adalah orang yang mengaku mengetahui hal-hal gaib berdasarkan firasat, perkiraan dan dugaan. Ada pula yang mengatakan bahwa arraf sama saja dengan kahin. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis-hadis tersebut adalah: pertama, peringatan keras agar tidak terjerumus dalam perkara yang bertentangan dengan pokok-pokok keimanan seperti sihir, perdukunan, tatayur, percaya pada pertanda sial dan sejenisnya. Batilnya klaim perdukunan dan ramalan serta semua bentuk pengakuan mengetahui perkara gaib. Semua itu adalah kebohongan besar, karena tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Ta'ala semata. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib selain Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan." Surah An-Naml ayat 65. Ketiga, haram hukumnya mendatangi para dukun dan peramal meskipun tidak mempercayai ucapan mereka. Hal ini berdasarkan hadis Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya sekedar untuk datang kepada mereka. Keempat, barang siapa mendatangi mereka tanpa mempercayainya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini adalah bentuk hukuman karena ia melakukan perbuatan yang haram, namun tidak sampai keluar dari Islam. Adapun jika tujuannya adalah untuk menyelidiki agar mencegah kemungkaran mereka, maka hal itu diperbolehkan. Kelima, wajib mendustakan para dukun dan peramal dan tidak boleh sedikit pun ragu akan kebohongan mereka. Barang siapa mempercayai mereka atau ragu terhadap kebohongan mereka, maka ia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab wajib bagi setiap muslim untuk meyakini secara pasti bahwa mereka berdusta.
Keenam, barang siapa mengaku mengetahui hal gaib atau mengaku mengetahui kejadian sebelum terjadi, maka ia telah melakukan syirik besar, karena ilmu gaib hanyalah milik Allah. Cara-cara seperti menebak dengan batu kerikil, huruf abjad, garis tangan, membaca cangkir kopi, atau cara-cara lainnya, semuanya termasuk bentuk kesyirikan. Ketujuh, hulwanul kahin adalah bayaran yang diterima oleh dukun atau tukang ramal sebagai imbalan atas jasanya dalam menebak hal-hal gaib. Disebut hulwan atau sesuatu yang manis karena uang itu diperoleh dengan cara mudah tanpa jerih payah. Namun, harta tersebut haram hukumnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menerima bayaran dari hasil perdukunan. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik dan tipu daya syaitan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.